sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya. Sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Apa sih yang menyebabkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil dari sisi kualitatif? Sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Saya memang pernah berpendapat yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun, itu tahun 2014 sebagai ahli saya dihadirkan di MK. Pada waktu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator. MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau pemilu itu kecurangan. Tapi pendapat saya itu ditolak oleh majelis hakim. Ya. Dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak. Dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh majelis hakim, pendapat itu nggak bisa dijadikan argumen lagi. Dan saya terus terang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga ke sana juga sebagai partai kanan luar, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional, bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Heboh pro kontra hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak pihak hingga para ahli hukum tata negara. Beda pendapat soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 bahkan melibatkan para ahli hukum tata negara yang bukan kaleng-kaleng. Para ahli hukum tata negara yang terlibat pro kontra hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di antaranya Yusril Iza Mahendra, Margarito Kamis, Refli Harun. Para ahli hukum tata negara tersebut menyampaikan pendapatnya masing-masing di YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut Margarito Kamis, hak angket tidak mungkin menggagalkan hasil pemilu 2024 seperti yang juga disampaikan Mahfud MD. Namun, apakah KPU bisa terkena hak angket? Margarito Kamis mengatakan bahwa di undang-undang menunjuk pemerintah. Namun, apakah KPU termasuk pemerintah? Di Undang-Undang Dasar adalah penyelenggara negara independen, karena itu sifat konstitusionalnya independen. Semua lembaga yang disebut independen, kata dia, di luar kerangka kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, KPU bukan objek atau subjek yang dituju dari hak angket. Suka tidak suka, secara konstitusionalnya independen. Semua lembaga yang independen itu di luar kerangka eksekutif. Kalau itu yang mau dituju, katanya. Refli Harun justru melihat hak angket sebagai perlawanan konstitusional untuk tetap bersuara dan terus melawan kecurangan. Kita tidak melawan orang, tapi melawan sebuah fenomena kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita.
katanya lantang. Heboh pro kontra hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak pihak hingga para ahli hukum tata negara. Beda pendapat soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 bahkan melibatkan para ahli hukum tata negara yang bukan kaleng-kaleng. Para ahli hukum tata negara yang terlibat pro kontra hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Margarito Kamis, Refli Harun. Para ahli hukum tata negara tersebut menyampaikan pendapatnya masing-masing di YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut Margarito Kamis, hak angket tidak mungkin menggagalkan hasil pemilu 2024 seperti yang juga disampaikan Mahfud MD. Namun, apakah KPU bisa terkena hak angket? Margarito Kamis mengatakan bahwa di undang-undang menunjuk pemerintah. Namun apakah KPU termasuk pemerintah? Di Undang-Undang Dasar adalah penyelenggara negara independen karena itu sifat konstitusionalnya independen. Semua lembaga yang disebut independen, kata dia, di luar kerangka kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, KPU bukan objek atau subjek yang dituju dari hak angket. Suka tidak suka secara konstitusionalnya independen. Semua lembaga yang independen itu di luar kerangka eksekutif. Kalau itu yang mau dituju, katanya. Refli Harun justru melihat hak angket sebagai perlawanan konstitusional untuk tetap bersuara dan terus melawan kecurangan. Kita tidak melawan orang, tapi melawan sebuah fenomena kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita, katanya lantang. Heboh pro kontra hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak pihak hingga para ahli hukum tata negara. Beda pendapat soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 bahkan melibatkan para ahli hukum tata negara yang bukan kaleng-kaleng. Para ahli hukum tata negara yang terlibat pro kontra hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Margarito Kamis, Refli Harun. Para ahli hukum tata negara tersebut menyampaikan pendapatnya masing-masing di YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut Margarito Kamis, hak angket tidak mungkin menggagalkan hasil pemilu 2024 seperti yang juga disampaikan Mahfud MD. Namun, apakah KPU bisa terkena hak angket? Margarito Kamis mengatakan bahwa di undang-undang menunjuk pemerintah. Namun apakah KPU termasuk pemerintah? Di Undang-Undang Dasar adalah penyelenggara negara independen karena itu sifat konstitusionalnya independen. Semua lembaga yang disebut independen, kata dia, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.